Mungkin pas buka video YouTube ini kalian lagi nyantai atau ngopi atau lagi tiduran, rebahan, atau keputar nggak sengaja. Tapi entah apapun itu, selamat datang dan selamat kembali di akun YouTube Menurut Gue. Kali ini aku akan membahas yang santai-santai karena memang judulnya adalah ya santai. Nggak selalunya yang aku bahas ini inginnya soal mental. Aku takut loh. Mental terus, sedih terus, galau terus. Enggak sih sebenarnya. Aku mau bahas yang positif-positif supaya kalian itu kuat. Supaya kalian itu nggak selalunya overthinking. Aku mau kalian itu menjalani hidup yang sehat, menjalani hidup yang positif dan santai. Kehidupan itu serba cepat, membuat fisik dan mental menjadi rentan terhadap berbagai gangguan. Bila kamu merasa lelah, bahkan sakit secara fisik maupun mental, cobalah untuk mundur sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah kamu memang menginginkan semua ini? So, kalau kalian gak tahu jawabnya apa, aku akan memberikan rencana aksi yang praktis yang orang-orang udah jalani, kehidupan yang lebih santai dan mengurangi kebiasaan sibuk hanya untuk mendapatkan keinginan. Selling point. Di tengah maraknya hidup serba cepat dan instan, kita perlu belajar untuk berhenti sejenak dan menyesuaikan ritme kehidupan untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih berkualitas. Hidup santai tidak serta-merta malas. Hidup santai artinya hidup yang lebih berkualitas dan sepenuhnya berinvestasi dengan hal-hal yang sesungguhnya membuat kamu bahagia. Yuk simak terus. So, yang jadi aku ingin bahas kali ini adalah filosofi dari Taoism. Sebenarnya prinsipnya melakukan hidup dengan santai dan fokus pada apa yang seharusnya dikerjakan tanpa memikirkan hal yang memang tidak bisa dikontrol. Jadi ketika hidup serasa berjalan dengan cepat karena terlalu sibuk melakukan banyak hal kan, sehingga tidak memiliki waktu untuk bersantai dan menimbulkan rasa cemas berlebihan. Jadi ada tuh yang harus kalian terapin dalam filosofi Taoisme ini. Ribuan tahun yang lalu, pemerintahan dinasti Zhou di Cina itu sedang tidak stabil. Muncul berbagai macam aliran baru. Salah satunya adalah filosofi Taoisme ini yang dicetuskan oleh Lao Tzu. Jadi kita itu diajarkan bahwa kehidupan yang baik adalah ketika kamu mengikuti alur dan menikmatinya tanpa memaksa untuk mengontrol segala hal yang tidak perlu. Manusia itu tidak perlu mencoba untuk mengontrol banyak hal dan ambisius dalam mencapai sesuatu. Tetapi hiduplah dengan santai agar dapat menikmatinya tanpa perlu memikirkan banyak hal terlalu keras. Ya sekarang kan kayak hidup kayak dipaksa keras banget. Bukan juga lebay, tapi ya emang kayak gitulah yang dipikirkan banyak orang sekarang, kayak keras banget hidup ini ya. Semakin dewasa semakin keras. Jadi terlalu sibuk untuk mengontrol masa depan dengan bekerja tanpa berhenti dan mengabaikan kesehatan fisik dan mental tidak akan baik juga untuk hidup kita jika terus-menerus dilakukan dengan dan dibiarkan kan. Coba untuk lebih santai dan menikmati setiap alur perjalanan sehingga kita dapat menghembuskan napas secara perlahan dan merasakan setiap hal yang terjadi tanpa harus dikejar oleh waktu. Salah satu prinsip penting dari filosofi ini adalah Wu Wei yang artinya non-action. Hidup yang terbaik adalah ketika kamu tidak melakukan aksi apapun dalam melawan semesta. Duh, gimana tuh?
Yang dimaksud itu bukan berarti kamu tidak melakukan apapun untuk menjalani dan mencapai tujuan hidup kamu kan. Tetapi dia menjelaskan bahwa melakukan perlawanan terhadap sesuatu yang tidak pernah bisa dan tidak perlu kamu kontrol. Ini sama seperti konsepnya flow, di mana kita akan sangat fokus dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu sehingga meningkatkan performa dan tidak lagi merasa cemas atau memikirkan segala hal yang tidak perlu. Hanya fokus pada apa yang seharusnya kamu kerjakan untuk mencapai tujuan hidup kamu dan mengerjakannya dengan sepenuh hati tanpa terasa terbebani dan berusaha mengontrol hal yang sebenarnya belum diketahui dan terjadi. Kuncinya di mana? Ya, kuncinya adalah percaya dan yakin bahwa hidup akan tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus kamu kontrol secara berlebihan, sehingga menimbulkan rasa cemas dan kecewa ketika pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oh, jadi apa? Santai aja. Santai dan mengikuti alur kehidupan yang memang sudah ditetapkan dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi atau bahkan memang tidak akan pernah terjadi. Jika kamu merasa terlalu capek dan lelah dengan kehidupan dan segala tuntutan hidup yang harus kamu jalani, sehingga untuk bernapas dan menikmatinya saja sulit dilakukan, maka mulailah hidup dengan santai. Karena aku bisa analogikan seperti air yang mengalir dengan tenang dan damai mengikuti arus, namun bukan berarti ia tidak bisa menghancurkan batu dan yang keras, sekalipun dengan perlahan tapi pasti. Jadi, secara garis besar, jadi dari semuanya, terus gimana tuh cara untuk bisa menikmati hidup? Sebenarnya caranya sederhana banget, tapi akan sulit banget untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya adalah kita harus bisa jadi seorang yang santuy. Taoisme adalah filosofi yang kuno, ternyata relate banget sama kehidupan sekarang, karena mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan santai. Yang kalian ingin banget bisa menjalani hidup dengan santai, kamu harus lebih paham dahulu tentang filosofi hidup Taoisme sebelum bisa menerapkannya. Akhir kata, kunci dari santai itu adalah pahami. Udah paham belum yang tadi aku jelasin? Kalau belum paham, ini sih sebenarnya kuncinya. Kuncinya adalah pahami bahwa gak semua hal bisa kita kendalikan. Salah satu penyebab seseorang gak bisa menjalani hidup dengan santai adalah karena adanya ketakutan tidak bisa mengendalikan segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya, sehingga tidak jarang membuat orang itu overthinking. Hal ini sama saja dengan prinsip dikotomi kendali yang dikenal dengan filosofi teras. Kalau pernah baca bukunya, itu terinspirasi kayaknya dengan Stoik, bahwa ada hal-hal yang bisa orang itu kendalikan dan ada hal pula yang tidak bisa dikendalikan. Terus kemudian ikuti arus kehidupan. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa filosofi hidup Taoisme memandang kehidupan itu memang seharusnya dijalankan sesuai dengan arus kehidupannya. Ikuti aja kemana arus kehidupan membawamu. Jangan terlalu dipikirkan dan berekspektasi, sehingga kamu akan terhindar dari perasaan kecewa apabila terjadi sesuatu yang buruk dan lebih santai dalam menanggapinya. So, itu tadi mudah-mudahan membantu kalian gimana sih caranya hidup santai. Karena filosofi Taoisme ini keren untuk diterapkan.
Mudah-mudahan membantu, karena sejatinya video ini hanya melakukan referensi-referensi dari apa yang sebenarnya sudah aku baca, dan tidak sembarang artikel yang aku masukkan dalam skrip. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Jangan overthinking lagi. See you.